Shalom adik-adik. Duh, masih kurang semangat adik-adik kita ya. Ya, kurang semangat ya adik-adiknya ya. Kita ulang ya Kakak Luis. Ayo. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik di rumah boleh persiapkan Alkitabnya dulu ya. Iya benar. Disiapkan ya Alkitabnya ya adik-adik di rumah ya. Dan untuk itu, udah siap belum nih? Nih masih ada yang keliling-keliling nih. Aduh, belum bisa diem nih Kak adik-adiknya nih. Mungkin dia lagi nge-prepare buat ambil Alkitab kali ya Bang ya. Oh iya ya, kita tunggu ya. Oke. Udah ada yang siap nih. Wih, udah siap. Iya. Oke, kita bisa mulai ya Bang ya. Iya dong pastinya. Adik-adik, ayo duduk manis. Ayo duduk manisnya mana? Nah, terus habis itu ayo lipat tangannya adik-adik. Berdoa dulu saat teduh sejenak. Luangkan hati buat Tuhan. Mari berdoa. Dimulai. Amin. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Aduh, masa lupa sih Kak? Oh, kan bukan ada begitu. yayanya kita. Oh, lupa Abang. Ya. Mungkin bisa kita ulang ya. Oke. Mari tanya. 1, 2, 3. 3. Apa kabar adik-adik? Amazing, fantastik, luar biasa. Wih, adik-adik kita semangat ya. Wih, semangat dong. Ini kan harinya Tuhan dong. Pasti semangat dong ya enggak Bang Luis? Itu benar sekali adik-adik. Dan tahu nggak sih Kak? Apa tuh? Ada adik-adik kita yang mengirimkan keseruan bagaimana dalam ibadah online ini. Ih, seru banget dong pastinya ya adik-adik. Iya dong. Dan mari, ayo kita lihat. Yuk kita lihat. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Wih, ternyata seru ya Kak. Wih, mereka seru ya. banget. Bersama orang tua, bersama adiknya, abangnya. Sama kakaknya atau sama opungnya di rumah ya Iya, adik-adik. aduh. Udah yuk kita mulai ibadah. Kita berdoa dulu yuk Kak. Oke, adik-adik di rumah jangan lupa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ya Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan Tuhan, dan terlebih Tuhan adik-adik kami Tuhan yang berada di rumah, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan, serta Tuhan Engkau yang memberkati kami juga para pelayan Tuhan, guru sekolah minggu, sintua dan pendeta dan tim musik serta tim multimedia, kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan dalam pelayanan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau satukan hati dan pikiran kami, adik-adikmu di rumah, dan juga bersama orang tua mereka, opung mereka Tuhan. Kiranya Engkau yang menjalinkan keharmonisan Tuhan dalam keluarga Tuhan. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu memahami firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, ampunkan kesalahan dosa-dosa kami. Amin. Amin. Yaudah Kak, ayo Kak, kita nyanyi dulu, nyanyi ya. Boleh nyanyi dong. Kita nyanyi dari Bertemu dalam Kasih-Nya. Musik. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh,
memisahkan kita, terutama adik-adik di rumah. Tidak ada yang memisahkan kalian dengan orang tua kalian, Betul. dengan abah, dengan adik ya. Betul. Walaupun sering berantem ya. Iya. Aduh, tapi nggak apa-apa, yang penting kita harus hidup berdamai. Betul. Berdamai dengan semua orang ya Bang ya, tanpa memilih satu sama yang lain. Nah, Betul iya. Abang Luis? Betul sekali, sesuai dengan tema kita. Apakah temanya? Pemenang di dalam mengampuni. Wih, keren ya Bang, temanya ya. Keren dong. Tahu nggak Kak, artinya apa? Aku nggak tahu. Apa itu Abang Luis? Artinya anak sekolah minggu harus menjadi pemenang untuk mau memaafkan, mau mengampuni, dan tidak boleh kalah dari rasa dan tidak boleh kalah dari rasa tidak boleh adik-adik, tetapi harus menang karena Tuhan selalu bersama dengan Kita. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita Ayo nyanyi bangkit berdiri adik-adik, kita akan bernyanyi. dari Kidung Jemaat 249 ayat 1. Musik. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita mau membaca hukum Taurat yang diambil dari titah keempat ya Kak. Ayo adik-adik, kita sama-sama mengucapkan titah keempat ya. 1, 2, iya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengucapkannya. Marilah kita sama-sama memohon dari Tuhan untuk melakukan
yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kak Desti, Apa Bang Luis? kakak merahangi nggak? Nggak tahu itu apa ya Abang Luis? Oh, itu merahangi itu artinya kakak punya adik atau kakak punya kakak. Oh, itu artinya. Iya, kakak punya? Aku punya Siapa kakak, yaitu Kak Christine Guru Siregar. Oh, kayak pernah dengar kakak yang baik itu ya, yang ramah. Ih, betul sekali. Oh, itu ternyata itu kakak Kak Desti atau adik Kak Desti? Itu kakak aku, jadi Kak Christine Guru Siregar. Oh, wih, adik-adik gimana? Apakah punya adik atau kakak atau abang di rumah? Pasti punya dong ya di rumah ya, adik-adik. Dan itu disebut dengan marhaha anggi. Seperti ada lagu kita, mari kita puji Tuhan. Bangkit berdiri dari buku Ende dan buku nyanyian 512 ayat 1. Musik. Yesus sanodohotlah tahi olong di ruana di pasar namura luhuti baik mondinai dung di sesa utang di dosa kai hanggi rohamu sude taron madonga tabe hanggi dona jolok be Juluna dongan sude Yesus menjalani sungai daratlah nyatakan kasih-Nya padaku dan kau Roh Kudus-Nya menemani selalu yang menghapus dosamu dan dosaku saudaraku mari datanglah telan bersama saudaraku segera datanglah bawa pada Yesus teman semua. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. 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 Adik-adik, kita punya ayat hafalan loh. Udah dikumpulin belum nih ke guru-guru sekolah minggu? Yang belum ayo siapa? Ayo nih, aduh dikumpulin ya. Iya, harus dikumpulin ya adik-adik. Iya, supaya kita tahu mengenal firman Tuhan. Dari mana tuh Kak ayat bulanannya? Di Matius 23 ayat 23 sampai 28. Aduh, itu bukan Kak, itu. bukan. Itu episode minggu lalu. Aduh. Oh bukan, ternyata salah kakaknya ya. Mohon maaf adik-adik. Iya. Jadi tertulis di mana dong Kak? Dari Keluaran 3 ayat 8. Yang tadi kakak sebutkan itu panjang banget. Oh maaf ya adik-adik, kakaknya kurang fokus nih. Jangan adik juga begitu ya? Nih, sekali lagi ya, dari Keluaran 3 ayat 8. Hafalkan dan videokan, kirim ke guru-guru sekolah minggu. Adik-adik, mari kita baca epistel kita. Buka Alkitabnya ya. Iya, jangan lupa ya dibuka ya adik-adik. Sekarang kita akan membaca epistel untuk minggu ini. Ya, silakan Nina. Epistel untuk kita minggu ini yaitu Keluaran 4 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Dan kita baca secara responsoria. Kita mulai membacanya. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat.
Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi." Maka engkau harus berkata kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung." Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkan anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kak Desti, Iya. ternyata Tuhan itu peduli sama bangsa Israel ya. Pasti dong. Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan umatnya dong, Abang Luis. Iya ya, seperti tadi epistel tadi yang kita baca. Iya, benar. Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Iya. Seperti lagu kita, ku menang, ku menang. Musik. Sambil bangkit berdiri adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kak Desti, Iya. sekarang ini tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 15. 15 ya? Iya. Kata guru aku, bentar lagi kayak seperti ada acara gitu, event besar. Event besar betul ya. Kira-kira apa ya? 15 Agustus. Besok 16. 16 ada apa? 16 habis 17 ya? 17 Agustus. Ih, betul banget. 17 Agustus. Ada event apa sih ya, Bang?
Oh iya lupa. Aku bilang katanya 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yeay, nggak sabar dong pengen merayakan hari kelahiran. Kemerdekaan kakak. Oh salah ya, aduh maaf ya Bang Luis. Iya kemerdekaan. Karena Indonesia telah merdeka yang keberapa adik-adik? 76. Ya ada yang belum tahu, masa gue tahu sih adik-adik? Jangan lupa lagi kapan Indonesia merdeka ya. Coba hitung lagi, 2021 dikurang 1945 hasilnya 76. oke. Iya adik-adik. Dan untuk itu kak, Inang pendeta kita ada pesan untuk kita semua ya. Yuk kita dengarkan pesannya. Ayo kita dengarkan bersama adik-adik. Anak-anak sekolah minggu, selamat menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari anak-anak kita ucapkan merdeka sebanyak 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke adik-adik, itu dia pesannya. Dan untuk itu sebentar lagi 17 Agustus adik-adik bisa mengirimkan bagaimana keseruan untuk dalam upacara ya. Boleh banget tuh ya Bang ya. Ya, atau lomba-lomba di sekitar lingkungan rumah. Pasti ada dong di rumah-rumahnya ada perlombaan ya Bang Iya. Abang. Jangan cuma di sekolah doang dikasih tahu momennya atau ke keluarga, tapi boleh ke gereja ya. Boleh banget dong. Kirimkan ke guru-guru sekolah minggu ya adik-adik. Dan kita ada pengumuman lagi. Yang pengumuman pertama adalah bagi adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Dan juga kami tidak bosan-bosannya mendoakan bagi adik-adik yang sakit, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, Kesembuhan yang pasti dong Abang Luis. Iya betul sekali. Dan kita juga mau mengingatkan adik-adik untuk selalu mengirimkan tugas-tugas nih Kak. Oh iya nih, mungkin masih ada yang lupa kali adik-adik buat ngumpulin tugasnya. Iya, padahal sudah dikasih tahu ya dari kemarin ya, ada tugas tiap hari Minggu ini ya kan. Dan kemarin juga kan ada tugas tentang membuat bagaimana kegiatan bersama dengan orang tua ya. Oh iya, jangan lupa ya untuk tugas itu ya adik-adik. Iya, itu karena penting adik-adik. Dalam 1 minggu kalian hari Senin sampai Minggu ngapain aja di rumah? Iya, pasti ada dong. Bangun tidur, membantu orang tua dengan merapikan tempat tidur, atau mungkin bisa membantu menyapu rumah. Lalu sorenya membantu bapak di rumah ya kan. Lalu malamnya sebelum tidur untuk berdoa. Seperti itu ya kali ya Abang Luis kira-kira ya. Iya adik-adik, jangan lupa ya kirimkan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua ya, pada bapak mama, opung yang mau menemani anak sekolah minggu. Iya, terima kasih untuk Inang Amang yang di rumah yang sudah mau membantu adik-adik sekolah minggu. Dan juga kami juga ingin mengingatkan adik-adik bahwa doa syafaat adalah dari anak sekolah minggu. Jadi adik-adik harus mau untuk berdoa syafaat. Bikin gilirannya, bilang sama kakak sekolah minggunya, Abang, aku mau tanggal ini dong jadi doa syafaat. Jatuhnya kayak berlomba-lomba juga ya. Iya. Kayak event 17 Agustus bisa kita berlomba-lomba dong. Siapa yang pengen mau ikut gitu. Contoh juga kayak seperti ini. Kita berlomba-lomba mau, Abang kakak aku pengen doa syafaat dong di minggu ini gitu ya kali Abang ya. Tanpa ditunjuk-tunjuk ya. Iya. Anak Tuhan mah nggak boleh ditunjuk-tunjuk, harus berani. Gitu. Berani seperti Daniel. Betul banget Abang. Nah, oleh sebab itu adik-adik kita juga punya kiriman dari karya anak sekolah minggu, tugas-tugasnya ya Kak, yang udah dikerjain ataupun yang memiliki kreasi bernyanyi, bernari dan Boleh lain-lainnya. untuk dikirimkan ke abang-abangnya ya.
Ayo mari kita lihat juga. Yuk kita lihat. Apalagi ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalagi ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Selamat pagi semua, nama saya Carlos Situmorang. Saya akan menghafalkan tentang titak kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Terima kasih. Patik paimahon ikon pasangan pomu donatoasmu asama tuwaho jareng mango di tanah nanirehon jauh pada batam tuho. Titak kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Terima kasih. Patik palimahon ikom pasangan pomu donatorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tanah nani lehon jauh pada batam tuho. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Terima kasih, selamat menyaksikan. Adik-adik sekolah minggu, kita mau berdoa syafaat. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan dipimpin oleh adik kita ya. Iya. Adik kita. Sekarang adik-adik ayo. Masih ada yang ngintip nih. Lipat Ayo tangannya. tutup mata, jangan ada ngintip-ngintip Ayo, ya. Tuhan Yesus bisa melihat loh. Nah nih ayo. Ayo kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas berkat dan anugerah kepada kami melalui ibadah online ini. Tuhan berkatilah guru sekolah minggu kami, pendeta, sentua, dan tim multimedia dalam pelayanan ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam sekolah minggu ini. Tuhan yang memberkati mereka, dan yang sakit juga Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan, kami anak sekolah minggu yang berumur 12-17 tahun yang mau menjalankan vaksinasi, Tuhan yang memberi kami kesehatan. Tuhan, berkatilah juga orang tua kami, beri mereka kekuatan, keteguhan, dan semangat dalam membimbing kami anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoakan pemerintah kami, baik pusat maupun daerah, terutama dalam menangani pandemi ini. Tuhan, kiranya yang boleh memulihkan Indonesia ini dan dunia ini. Tuhan, sebentar lagi juga Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-76. Tuhanlah yang boleh membawa persatuan dan kesatuan bagi Indonesia ini. Tuhanlah yang boleh membawa perdamaian bagi kami, keluarga kami, serta Indonesia dan dunia ini. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami kepadamu. Amin. Kak Desti, Ya. Indonesia sudah merdeka 76 tahun. Wih, Sudah banyak yang dilalui oleh bangsa kita ya. pastinya dong. Para pahlawan kita. Betul banget. Dan bahkan presiden kita sudah sampai ke-7 ya. Iya. Dan adik-adik, mari kita berdoa juga bagi bangsa ini ya. Jangan cuman kita mau mendoakan teman-teman kita, tapi kita harus juga mendoakan pemerintah kita ya. Iya dong. Harus taat, harus tunduk pada pemerintah. Betul Karena banget. adik-adik di sini pasti ada yang jadi DPR, ada yang jadi presiden. Presiden. Ya. Ih,
Kita doakan ya. Jadi Bapak Menteri mungkin ya Bang Luis. Iya nih, pasti anak pendeta juga bangga nih pastinya. Iya dong. Tua, apalagi orang tua. Pasti banget. Iya. Jangan lupakan untuk memperbaiki gereja ini, terus mendukung gereja ini ya. Betul, betul. Ayo adik-adik, mari kita renungkan, kita bernyanyi Kulihat Ibu Pertiwi. Musik. Sedang bersusah hati, air matanya berlinang, emas intan terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kulihat Ibu Pertiwi merupakan lagu yang menceritakan kondisi Indonesia yang dahulu kala subur dan makmur, namun saat ini menunjukkan kondisi yang sebaliknya, di mana bencana alam, kelaparan, dan wabah penyakit menyelimuti setiap sudut di Indonesia. Saat ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, di mana hampir seluruh kegiatan kita dilakukan secara daring. Namun kita harus tetap berjuang bersama. Anak-anak juga harus berjuang untuk bisa mencapai mimpi kalian. Apapun itu, tetaplah memuliakan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu pasti rindu dengan teman-teman, ingin bermain dengan bebas, bergandengan tangan, bercanda tawa bersama, tanpa harus ada masker ataupun aturan. Adik-adik juga tidak perlu sedih bila merasa sendiri, sebab ada Yesus kawan kita yang sejati. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453. Musik. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah, bila kurang pasrah diri dalam doa padanya.
jiwa ragamu lelah. Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang tetap. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak kami sekalian yang di rumah. Selamat hari Minggu Papa dan Mama. Dan selamat hari Minggu untuk semua opung. Apa kabar kita semuanya? Luar biasa. Kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu secara online ini. Tentunya kita bersuka cita walaupun kita dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa merayakan ibadah walaupun di rumah masing-masing. Tapi yang tetap kita satu di dalam Tuhan Yesus. Yuk kita buka Alkitab kita dari Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allahmu? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Baik, anak-anak kami, pernah enggak kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu dan ketua seksi menceritakan atau memberitahukan kabar tentang anak-anak Yakub sebanyak 12 dan satu perempuan 13? Pernah enggak? Ingat dulu, yang sudah SMP, yang sudah kelas 6, pernah enggak didengar cerita ini dari kakaknya? Pasti sudah pernah. Ya Bang Luis ya? Ya Bang? Oke, pasti sudah pernah kan? Inang mau tanya, ada berapa anak-anak Yakub? Ada berapa Bang Luis? Ada 12 kata Bang Luis. Dan satu perempuan, berarti 13. Perempuan pun dihitung dong Bang Luis. Masanya laki-laki dihitung? 13 ya? Baik.
Coba sebutkan yang 13 itu. Bisa tak? Yuk, di rumah ingat-ingat dulu yang di rumah. Pasti kalian semua pintar. Yuk, Inang mulai ya. Ruben, Simon, Levi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isasar, Zebulon, Yosef, Benjamin, terakhir Dina. Yosef, Benjamin, Dina, berarti dia anak ke-11. Nama anak ke-11 itu si Yusuf, atau dalam bahasa Batak Joseph. Tapi bukan Josephine ya, Joseph. Itu namanya dalam bahasa Batak, Yusuf dalam bahasa Indonesia. Apa yang pernah terjadi sama diri Yusuf? Yusuf ini kesayangan dari mama bapaknya. Karena apa? Dia pintar mengambil hati mama bapaknya. Jadi makanannya dikasih yang terbaik, baju wolnya cantik-cantik dikasih. Dia juga tidak banyak pekerjaan dikasih di rumah. Pokoknya karena dia dilakukan istimewa oleh bapaknya Yakub, maka saudara-saudaranya yang 12 atau yang 11 tambah 1, 12 cemburu terhadap kehidupan Yusuf. Nah, akhirnya apa yang terjadi anak-anak kami? Yusuf itu dibuang ke dalam sumur. Tujuannya supaya dia mati. Karena mereka cemburu sama Yusuf. Nah, saking gak tega mereka untuk membunuh, memasukkan ke dalam sumur, ada pedagang-pedagang Mesir datang. Gini aja, kita jual aja dia, kan lumayan kita dapat duit. Nah, sehingga saudara-saudaranya yang 12 tadi, atau Dina juga ke-12, 11 sebenarnya, saudara-saudaranya tadi tanpa perempuan itu menjualnya kepada pedagang-pedagang Mesir yang sedang lewat dari tempat itu. Akhirnya bagaimana? Dia besar di Mesir, dan setelah dia bertahun-tahun di Mesir, dia menjadi kepercayaan raja orang Mesir pada saat itu. Akhirnya dia menjadi hebat dan sungguh luar biasa. Nah, setelah bapak mereka meninggal, yaitu Yakub, maka saudara-saudaranya berkata, pasti kita akan kena marah sama si Yusuf, karena dulu kita sudah sempat menjual dia, bahkan membunuh dia, berencana membunuh dia. Pasti dia akan dendam kepada kita. Itu yang dikatakan oleh ke-11 itu tadi sama mereka masing-masing. Tapi benarkah demikian? Itukah yang terjadi anak-anak kami? Tidak. Apa yang terjadi ketika mereka datang kepada Yusuf dalam situasi kelaparan? Apa yang dikatakan? Yusuf, maafkanlah kami, kalau boleh kami datang menjadi budakmu, katanya. Waduh, coba pikirkan anak-anak kami yang tadinya saudaranya, sekarang dia mau menjadi budak, asal jangan dia marah kepada mereka. Jadikan saja kami budakmu. Itu kata mereka, saudara-saudara Yusuf. Mau enggak Yusuf begitu? Oh tidak. Bahkan dia mengatakan, jangan takut saudaraku, Ruben, Simon, Levi, Yehuda, dan Naftali, seterusnya. Jangan takut. Aku kan saudaramu. Kalaupun kamu sudah mereka-reka atau merencanakan yang jahat terhadap saya, mau membunuh saya atau menjual saya kepada orang Mesir, pedagang Mesir, itu rencanamu. Tapi semua rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Ada nggak rencana Tuhan yang nggak baik? Nggak ada. Semua rencana Tuhan rencana yang indah. Itu yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Bahkan yang terakhir dikatakan Yusuf, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Itulah dibuat Yusuf caranya untuk menenangkan hati saudara-saudaranya yang 12 tadi, karena situasi pada saat itu sangat-sangat musim kemarau yang panjang sekali sampai 7 tahun. Tapi orang Mesir, mereka sudah menyimpan makanan banyak sekali, dan akhirnya Yusuf menyelamatkan saudara-saudaranya itu semua. Mereka tidak mati kelaparan. Dah? Coba anak-anak kami, apa yang harus kita cermati dari khotbah hari ini? Coba, siapa yang punya saudara? 1, 2, 3, 4. Suka berantem gak di rumah? Ayo, suka berantem gak di rumah sama adiknya, sama kakaknya, atau sama bangnya, sama anak-anak? Suka gak berantem? Kalau suka, sekarang tidak boleh lagi berantem.
tapi harus hidup kasih terhadap saudara-saudara. Kenapa? Itu saudaramu, itu satu darahmu. Jangan saling mencemooh, jangan saling memburuk-burukkan. Apapun yang terjadi itu adalah saudaramu. Sekarang harus hidup berdamai ya, boleh? Ayo salam dulu kakaknya atau abangnya yang ada di samping kirinya yang sedang mengikuti ibadah. Katakan, Bang, Kak, maafkan kesalahanku selama ini karena aku hidup egois. Coba semuanya mengucapkan salam kiri kanannya. Inang tunggu ya, setengah menit. Oke, ada yang tidak mau bersalaman? Saya kira semua anak-anak kami sekolah minggu Pulau Jahe, oke. Semuanya hidup berdamai ya sama saudaranya ya. Jangan ada yang saling tonjok-tonjokan, jambak-jambakan, rampok-merampok, curi-mencuri lagi. Waduh, itu nggak baik ya. Tapi harus seperti sikap Yusuf, mau berdamai dengan saudara-saudaranya. Itu yang harus kita nikmati dalam kehidupan bertuhan. Harus bisa berdamai dengan saudara-saudara. Itu yang diajarkan Tuhan kita. Baiklah, mudah-mudahan anak-anak kami semuanya bahagia bersama adiknya, bersama kakaknya. Katakan, saya adalah saudaramu, kita saudara di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menguatkan kita. Anak-anak kami tetap semangat dalam masa-masa corona, walau beribadah di rumah, walau mengikuti pendidikan di rumah. Semuanya kita harus syukuri, indah pada waktunya. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu HKBP Damai Resort Pulau Jahe bisa mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun kami laksanakan secara online. Kami bersyukur Tuhan atas pelayanan kakak dan abang serta seksi sekolah minggu. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini kami tetap menjalin kasih satu sama yang lain. Kami tetap bersyukur Tuhan atas firman yang telah kami terima. Biarlah kami tetap hidup dalam damai sukacita yang daripadamu. Kami tidak mau lagi berantem dengan kakak kami, abang kami, adik kami. Tapi sama seperti Yusuf yang tetap memaafkan saudara-saudarinya yang 12 orang. Walau rencana jahat dilakukan oleh saudara-saudaranya, tapi dia tetap memaafkan karena dia tahu rencana Tuhan baik adanya. Tuhan Allah Bapa kami, berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online maupun yang belum mengikuti ibadah online ini. Biarlah Tuhan kasih setiamu menyertai anak-anak kami, juga dalam sekolah, juga dalam semua kegiatan di rumah yang mungkin sangat membosankan bagi mereka karena tidak bisa bebas untuk bermain di luar, jalan-jalan, ataupun liburan. Bahkan dalam merayakan 17 Agustus juga kami tidak bisa seperti biasanya. Biarlah Tuhan, Engkau tetap Allah yang kami sembah, yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati Mama dan Papa, berkati Opung juga yang tetap setia untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Kasih setiamu menyertai kami semuanya dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ucapkan yuk terima kasih kepada Ina Pendeta. Pakai bahasa Batak ya. 1, 2, iya. Mauliate Ina. Sama-sama kakak abang. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh berantem, tidak boleh saling menyakiti, melukai, terutama dengan kakak, abang, adik ya, dan juga pada teman-teman kita. Betul, kita harus berdamai dengan semua orang ya Bang Luis ya. Iya. Terus juga kita harus mendukung mereka untuk selalu juga membawa mereka ke arah yang benar. Betul ya kan? banget. Seperti ada lagu kita nih, mentega dengan roti. Aku dan kamu, aku dan Kak Desti, aku dan Ina Pendeta, kami semua selalu bersama. Dan oleh sebab itu adik-adik, mari kita bernyanyikan yuk. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan mentega dan roti.
Musik. Oke adik-adik, itu adalah tugas kita ya. Jadi adik-adik bisa mengerjakannya bersama dengan adik-adik atau dengan orang abang, tua, iya. dengan kakaknya atau dengan opungnya bisa ya. Iya, bersama-sama. Betul. Itu tugasnya untuk kelas 4, 5, 6 dan pra remaja. Baik, untuk tugas anak kelas 0 TK 1, 2 dan 3 yaitu mewarnai gambar muka Yusuf dan saudara-saudaranya. Itu dengan cara di-print dan diambil dari deskripsi, nanti ada di bawah ya linknya di deskripsi Abang Luis ya. Iya. Betul ya. Jadi nanti tinggal di-print dengan cara itu kita klik dulu link yang ada di deskripsi ya adik-adik. Kalau nggak ngerti bisa minta tolong sama orang tua dengan kakak abang gitu. Iya, dan juga jangan lupa tugas bulanannya ya, yang diambil dari Keluaran 3 ayat 8. Dan untuk itu info-info selanjutnya ada di nomor telepon di deskripsi ya guru-guru sekolah minggunya, dan juga untuk menyertakan dengan captionnya biar keren ya. Betul. Ya adik-adik, untuk itu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita mau memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita nyanyi dari buku yang ada nomor 755 ayat 1. Musik. Sambil bangkit berdiri adik-adik. Basuh-basuh kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya peon tangani Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion hai mau Tuhan, habaran ilas di sakit tuna dangoli gabe pangapuli pasu-pasu kami oh Tuhan sayu sehonda memi saya pehon tangan mi Tuhan lehon tua gogomi. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Iya, selamat hari Minggu semuanya kami ucapkan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja memberkati anak-anak kami semuanya, memberkati Mama dan Papa, memberkati Opung semuanya. Terima kasih untuk Kak Desti dan juga Abang Luis, juga semua guru-guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu, dan juga tim multimedia, termasuk dengan pemusik Matthew dan Yosefin Sidabutar, juga Endang Paragenda. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, yaitu jam 8 setiap hari Minggu. Kita sama-sama mengucapkan Shalom 3 kali 2 ya. Shalom, shalom, shalom. Selamat hari Minggu, jangan lupa dikerjain ya tugasnya.